atas nama Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat meluncurkan ngagorolongkeun Jatinangor City of Digital Knowledge atau Jatinangor menjadi kota cerdas berbasis pengetahuan digital, begitu. Ini kan satu terobosan dari Pemda Kabupaten Sumedang. Terima kasih ke Pemda Kabupaten Sumedang bersama gugus tugas ya, kawasan perkotaan Jatinangor, bersama perguruan tinggi, bersama dunia usaha, bersama masyarakat ya, meluncurkan Jatinangor City of Digital Knowledge yang tadi kami sudah jelaskan bahwa Jatinangor ini adalah kawasan perkotaan, walaupun bagian integral dari Kabupaten Sumedang, tetapi karakteristiknya di sini adalah perkotaan sehingga harus dimanage dengan kaidah dengan manajemen perkotaan. Dan Pemda Kabupaten Sumedang sudah menerbitkan peraturan bupatinya, urusan bupatinya, dan ada tim pengelola yakni Bu Sekda dan jajaran dibantu oleh gugus tugas. Dan sekarang kami dari Pemprov Jabar turun juga untuk turut mensupport karena Jatinangor ini bagian dari Cekungan Bandung. Dan ini salah satu kawasan pertumbuhan yang menjadi concern kami ya. Jadi concern kami salah satunya adalah Cekungan Bandung, di dalamnya ada Jatinangor. Harapannya dengan mendorong Jatinangor ini ya insya Allah Jatinangor akan menjadi leverage untuk pertumbuhan Bandung Raya ya, terutama dalam transformasi digital ya, untuk pertumbuhan Cekungan Bandung ya, sekali lagi terutama dalam transformasi digital. Yang berikutnya tentu diharapkan ya bukan hanya mendorong pertumbuhan Kabupaten Sumedang kemudian Jawa Barat, mudah-mudahan pada waktunya akan menginspirasi Indonesia bagaimana membangun sebuah kawasan ya berbasis kearifan lokal satu sisi, karena kita tidak lepas dari budaya tetapi memanfaatkan menggunakan teknologi digital. Nah, karena kita sadar kalau concern di fisik, kalau concern di infrastruktur tentu membutuhkan biaya yang besar. Tapi kami yakin pada akhirnya biaya yang besar untuk membangun sarana prasarana dan lain sebagainya di Jatinangor pada waktunya akan terwujud. Tapi kami memulainya dari hal sederhana yang potensinya memang sudah nyampak, sudah tersedia, yakni pengetahuan. Kita ketahui bahwa Jatinangor punya Unpad, punya ITB, punya IPDN, punya Unwim, punya IKOPIN, ya, dan masyarakatnya juga indeks pembangunan manusianya di atas rata-rata, terutama indeks pendidikan. Saya kira ini modal yang luar biasa. Dan Jatinangor juga punya potensi budaya. Jangan lupa ya, salah satu aktualisasi dari budaya di Jatinangor ada namanya tarian Cikeruhan misalnya. Dari sisi seni aja itu sangat unik dan tidak ada di tempat yang lain. Ya, Jatinangor punya Cikeruhan. Apalagi dulu kan namanya ini Cikeruh yang kemudian bertransformasi menjadi Jatinangor. Jadi berbasis budaya di Jatinangor ini agar apa? Agar membumi, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi agar melangit. Karena kelebihan teknologi informasi itu data bisa diambil dengan cepat, diolah dengan cepat, dianalisis dengan cepat sehingga bisa menjadi masukan untuk pengambilan keputusan yang akhirnya hasilnya pun akan cepat. Datanya bagus, pengambilan keputusan bagus, hasilnya bagus. Dan itu bukan hanya di pemerintahan, di kecamatan, di desa, sampai ke tingkat keluarga. Bagaimana individu-individu di Jatinangor nanti ngambil keputusan, misal anak sekolah, saya harus kemana? Apakah kuliah? Apakah bekerja? Apakah wirausaha? Kan sekarang guru BP sulit menjangkau ke sana karena harus tahu karakteristik anak, potensi anak, progres anak, ya kan, psikologi anaknya, kemudian harus tahu potensi sekeliling seperti apa. Akan sangat sulit kalau dianalisis oleh manusia secara konvensional. Tapi dengan teknologi informasi, dengan artificial intelligence, teman-teman nanti silakan ikuti ya dengan Kadiskominfo Jawa Barat, karena teknologinya kami siapkan ya, kerjasama dengan Kadiskominfo Sumedang. Ini satu-satunya di Indonesia bimbingan lah merenya, bimbingan konseling. BP itu apa? BP itu guru BP ya, bimbingan
dan penyuluhan ya, atau coaching, mentoring, counseling untuk anak-anak dilakukan dengan teknologi digital melalui artificial intelligence, dan itu sudah jadi. Ini diuji cobakan di SMA Jatinangor. Jadi data anak-anak, data personal, data keluarga, ya, data sekolah dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam big data, dan kemudian kami enkripsi juga karena harus aman, terutama perlindungan data pribadi. Nah, berikutnya anak-anak asal memasukkan nomor induk kependudukan karena harus warga Kabupaten Sumedang, nanti akan diolah sedemikian rupa oleh mesin learning, ya, oleh algoritma, sehingga nanti bisa dipandu. Saya ingin kuliah, nanti si AI ini akan memandu kuliahnya harus kemana, jurusan apa, begitu. Ya, kalau ingin beasiswa harus seperti apa mendapatkan beasiswanya, kita akan bimbing seperti itu. Saya ingin bekerja, kira-kira bekerjanya di bidang apa, tentu harus sesuai dengan kemampuan dia, dengan minat dia, di mana kerjanya, nanti akan dibimbing. Demikian juga saya ingin wirausaha naon, tentu sesuai dengan minat dan bakatnya, kira-kira yang persaingannya relatif memungkinkan di bidang apa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Itu kelebihan artificial intelligence. Ya, jadi bisa mengoverlay, bisa mengintegrasikan berbagai data dan bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, sehingga anak-anak kita tidak salah ngambil keputusan. Misalnya, saya ingin menjadi dokter, tapi melanjutannya ke sekolah tinggi ekonomi, kan ternyambung. Kurang lebih seperti itu. Itu di bidang pendidikan, ya. Salah satu contohnya ini diuji cobakan di Jatinangor dulu. AI, ya, untuk pendidikan. Setelah kami uji cobakan di Jatinangor, kami akan implementasikan di semua SMA SMK di Jawa Barat. Berikutnya nanti mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Indonesia.